Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Mama Ray, hidup sehat ala Mama. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kencing nanah. Kenapa membahas tentang kencing nanah? Karena di tempat pekerjaan saya di rumah sakit itu ternyata banyak sekali remaja dari mulai umur 15 tahun, paling kecil umur 15 tahun itu kok mengeluh datang dengan kencing nanah. Saya kan heran ya. Nah, itu karena itu saya tergerak untuk membahas kencing nanah. Bila mana ada orang tua ataupun kalian-kalian yang umurnya remaja-remaja 15 tahun, 17 tahun sampai di bawah 20 tahun, itu kalian harus tahu kencing nanah itu disebabkan karena apa. Nah, dari itu kita bahas ya sekarang. Tapi jangan lupa klik subscribe dan like dulu ya channel Mama Ray. Kencing nanah itu adalah sesuatu kencing yang tidak normal ya, yang keluar nanah dan juga itu sakit. Nah, kencing nanah itu disebabkan oleh bakteri yang dinamakan itu bakteri gonore. Namanya kalian bisa searching ya, bakteri gonore itu bakteri seperti apa. Nah, itu biasanya menyerang tidak hanya pada laki-laki, juga pada wanita. Dan kenapa saya mengangkat ini karena kebanyakan miris banget, karena emang kebanyakannya itu anak-anak 15 tahun, bukan kebanyakan sih, ada beberapa anak 15 tahun sampai 17 tahun itu banyak mengeluh kencing nanah. Nah, itu kan hati-hati banget ya, apalagi pada bunda-bunda, mama-mama yang punya anak remaja itu diperhatikan ya, jangan sampai anaknya terkena kencing nanah. Karena kencing nanah itu adalah penyakit seksual yang sangat menular. Ditularkannya lewat apa? Ditularkannya itu lewat berhubungan seksual, lewat mulut atau oral seks dan cairan. Misalkan kalau mulut ke mulut tidak ya, kalau misalkan mulut ke bagian sensitif, nah itu bisa menular. Kemudian ibu hamil juga bisa menularkan ke bayinya pada saat proses persalinan. Dan juga itu bisa terjadi pada wanita. Wanita itu bukan kencing nanah, tapi kalau pada wanita itu biasanya terjadi keputihan. Nah, itu penyebabnya adalah itu. Kemudian bagaimana cara mengatasinya, cara mengobatinya? Kalian nggak bisa diobati sendiri atau didiamkan beberapa hari nanti juga hilang sendiri, nggak bisa kayak gitu. Kalian harus tetap datang ke dokter untuk terapi antibiotik. Nah, dan juga jangan sampai nunggu dulu sehari 2 hari nanti juga hilang sendiri, kok ternyata nggak hilang-hilang, kalian baru datang ke dokter. Nanti di dokter karena udah beberapa hari, jadi kalian diberi terapi antibiotik lebih dari 1 kali. Nanti kalian harus konsul lagi untuk melanjutkan antibiotik kalau misalkan udah beberapa hari. Nah, sekarang jadi kalau misalkan baru pertama kali kok udah diketahui kencing saya nih kayak gini nih, keruh nanah nih, udah secepatnya datang ke dokter. Karena kalau misalkan baru gejala atau misalkan baru 1-2 kali itu bisa diobati secepatnya. 2-3 hari gejala bisa menghilang. Apakah kencing nanah itu bisa sembuh? Yaitu tadi, bisa sembuh kalau misalkan baru gejala, kalian udah langsung datang ke dokter untuk diberikan terapi antibiotik. Kalau misalkan udah kelamaan atau lebih dari 3 hari, itu biasanya terapi antibiotiknya akan lebih lama karena ditakutkan itu akan infeksinya akan menjalar ke organ lain, misalkan prostat, itu lebih bahaya lagi, nggak boleh. Nah, kemudian kalau misalkan pada perempuan seperti apa, sama aja. Kalau misalkan itu si anak, si remaja atau si orang yang mengidap kencing nanah itu memiliki pasangan sama kayak gitu keluhannya, kemudian cepet-cepet kalian berdua datang ke dokter untuk diterapi antibiotik. Jangan sampai menjalar ke organ-organ lain, ataupun juga kalian jangan sampai berganti-ganti pasangan. Nanti penyakit itu akan menular ke orang lain, menular lagi, jangan sampai seperti itu. Dan diusahakan kalau sedang menjalankan terapi antibiotik, kalian hindari dulu berhubungan, atau misalkan kalau berhubungan pun tetap harus memakai kondom atau pengaman. Nah, apakah benar kalau kencing nanah itu menyebabkan kemandulan pada pria atau wanita?
Diketahui pada penelitian atau pada pengalaman-pengalaman yang terjadi di rumah sakit, pasien-pasien di rumah sakit itu sebenarnya tidak mengakibatkan kemandulan. Yang penting jangan sampai menjalar atau jangan sampai berlarut-larut sehingga mengakibatkan infeksi itu masuk ke dalam, kalau misalkan wanita masuk ke dalam rahim atau laki-laki masuk ke saluran pembuahan, itu jangan sampai. Kalau misalkan udah masuk ke sana kemari, itu memang bukan kemandulan aja yang akan terjadi. Penyakit lain pun seperti ginjal atau iritasi penis atau misalkan iritasi vagina itu bakal terjadi dan bakal lebih parah. Jadi jangan sampai dilama-lamain. Harus segera pergi ke dokter untuk terapi antibiotik. Nah, baiklah, itu dia tadi pengalaman saya atau ilmu saya yang didapat di tempat kerja saya. Semoga bermanfaat buat kalian atau bunda-bunda yang memiliki anak mulai remaja ya. Semoga bisa tahu tuh anaknya atau yang mulai beranjak remaja mau perempuan atau laki-laki, bunda-bunda harus waspada ya. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.